Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Laksamana Rajendra Haidar. Di sini saya akan mengajar mata kuliah analisa kerusakan hardware. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang pembuatan jurnal. Jadi nanti kaitannya kita membuat suatu jurnal yang akan kita publikasikan. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Oke, saya lanjutkan untuk perkuliahannya. Jadi untuk hari ini nanti kita akan membahas tentang penulisan jurnal yang akan kita buat. Oke, jadi banyak dari teman-teman yang sudah mengirimkan draft jurnalnya berkaitan dengan kerusakan pada hardware, dan ada juga yang mengirimkan tentang studi kasus pada lapangan atau perusahaan yang sudah di diteliti. Oke, langsung saja kita masuk ke penulisan jurnalnya. Kemarin kita sudah membahas tentang ini. Oke. Oke, jadi gini ya. Jadi kemarin kita sudah membahas di abstrak ya. Jadi abstrak itu dia mewakili seluruh penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, jadi abstrak ini berkaitan dengan semua penelitian kamu. Oke, saya ulangi saja supaya kalian tidak lupa dalam menuliskan sebuah jurnal. Oke, jadi contohnya ya, ini saya buat ini juga template yang sama. Ini kita pakai template-nya jurnal riset komputer. Di sini saya menulis sebuah tulisan atau sebuah jurnal tentang analisa atau analisis prediksi mahasiswa dropout dengan menggunakan algoritma ID3 dan C4.5. Jadi nanti kamu buat judulnya seperti itu. Tapi rata-rata kemarin pada membuat tentang data analisa kerusakan. Jadi dari kerusakan hardware maupun berkaitan dengan kerusakan software. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, karena kita membuat data-data kerusakan, jangan lupa nanti kamu tambahkan dengan data penelitiannya. Supaya nanti data penelitian kamu itu valid, tidak bohong-bohongan. Oke, selanjutnya nanti kamu tulis nama penulisnya. Karena kamu penulis pertama ya kamu tulis dengan nama kamu sendiri. Nah, ini berarti kalau misalkan saya 3 penulis ya berarti saya buat 3. Nah, gitu ya. Nah, terus di sini contoh di sini misalkan 1 ini Laksamana Rajendra Haidar. Oke. Terus di sini kamu buat fakultasnya sistem komputer. Fakultasnya belum ada ya. Atau enggak program studi sistem komputer. Oke, terus ini kamu isi dengan kampusnya ya ini ya. Nah ini misalkan Stekom atau Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer. Ini saya pakai satu tangan ya ini, soalnya ini harus dekat. Nah untuk email pakai email email
email saja kalau kamu nggak punya email kantor ya. Sebentar ini saya kelihatan rollernya supaya gampang. Nah, kayak gini kan enak toh. Nah, oke. Setelah itu kamu tulis abstraknya dulu. Nah, abstrak itu berkaitan dengan keseluruhan jurnal. Jadi kamu buat satu paragraf saja atau 2 paragraf juga boleh. Nah, jangan lupa nanti dikasih dengan kata kunci. Kata kunci itu yang istilahnya yang kata-kata utama dalam penelitian Anda. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya kita buat kata kunci. Oke, nah jadi abstrak ini mewakili keseluruhan penelitian, jadi harus semuanya kamu tulis di dalam abstrak. Oke, nah itu jadi contohnya seperti itu ya. Nah ini saya bacakan untuk punya saya dulu. Jadi abstraknya yang pertama kan saya meneliti tentang prediksi mahasiswa drop out. Nah di sini berarti intinya abstrak saya yaitu bahas tentang drop out. Nah drop out itu faktor-faktor yang bisa dilakukan itu apa saja? Apakah di sini bisa misalkan contohnya ya. Yang pertama adalah uang kuliah yang tidak dibayarkan. Nah, jadi ini kan kasusnya saya pakai Stekom ya ini ya sama ya. Jadi istilahnya banyak kalau misalkan uang kuliah yang tidak dibayarkan bisa terjadi drop out. Terus yang kedua adalah IPK yang kurang dari 2. Nah, itu. Jadi misalkan orang yang kira-kira biasanya minder atau mungkin dia kurang percaya diri, IPK-nya sedikit. Nah, itu bisa menyebabkan drop out. Terus yang ketiga karena faktor keluarga. Jadi sekarang itu ya mungkin karena mahasiswa-mahasiswa di apalagi khususnya di Stekom sendiri itu banyak yang sudah memiliki keluarga sambil melakukan kuliah. Sama selanjutnya adalah jarak dari rumah ke kampus. Nah, jadi faktor dari jarak rumah ke kampus ini juga menjadi penyebab dia bisa terkena drop. Nah, jadi itu. Nah, setelah itu saya hitung. Di sini saya sudah menghitung data penelitiannya. Di sini saya menggunakan data mahasiswa sebanyak 1087 mahasiswa. Ini data ini saya mulai dari angkatan 2013 sampai 2016. Jadi seluruh data Stekom ini mahasiswa saya gunakan mulai dari data 2013 sampai 2015. Oke, seperti itu. Nah, setelah saya mendapatkan datanya, data ini nanti akan saya bagi menjadi 2. Yaitu yang pertama ada data training. Data training itu istilahnya data pengujian. Nanti belum pengujian, dites dulu. Namanya juga kita mau mengolah suatu data ya, itu harus dites dulu. Nah, terus yang kedua nanti saya lakukan data pengujian. Nah, jadi ada 2 tes, yaitu data training sama data pengujian. Nah, untuk data testingnya itu nanti saya variasi ya. Variasi itu saya lakukan beberapa kali. Yaitu saya mulai dari data pengujian data 50%, 60%, 70%, 80%, sampai 90%. Jadi saya lakukan sebanyak 5 kali. Nah, terus setelah itu hasilnya saya buat rata-rata. Karena di sini saya pakai 2 algoritma, yang ID3 ketemu dengan akurasinya berapa, presisinya berapa, recall-nya berapa. Nah, sedangkan untuk yang algoritma C45 ini saya pakai rata-ratanya akurasinya berapa, presisi berapa, sama recall-nya berapa. Nah, ini dinamakan dengan penelitian. Jadi intinya adalah kita membuat suatu
pengujian. Nanti kamu pun juga sama kalau membuat suatu pengujian. Kamu lakukan kalau misalkan tentang hardware ya kamu uji hardware-nya. Kalau software ya berarti kamu uji software. Nah, itu contoh. Terus selanjutnya kita bahas tentang pendahuluan. Nah, jadi pendahuluan ini adalah isinya tentang latar belakang kita melakukan suatu penelitian. Nah, ini jadi pendahuluan ini kamu isi tentang latar belakang, metode istilahnya dasar teori juga bisa, tapi nggak usah banyak-banyak. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, jadi pendahuluan ini kamu kasih, kalau di punya saya ini cuma satu paragraf saja ya. Nanti kamu buat menjadi 2 saja supaya terlihat banyak gitu ya. Oke, nah jadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah kita lakukan metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian ini kamu buat yang pertama tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka yaitu kaitannya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Jadi penelitian-penelitian terdahulu itu berarti intinya adalah kita lakukan beberapa suatu penelitian yang mirip. Contoh misalkan, ini kan saya nggak mungkin melakukan penelitian tuh nggak ada yang mirip sekali, karena pasti ada yang sama. Nah, yang sama itu nanti kamu buat pada eh, apa namanya kamu buat pada penelitian yang kaitannya dengan ini. Nah, jadi seperti itu. Terus biasanya pada algoritmanya ini kamu juga kasih tentang penulisannya dulu. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi biasanya kalau kita melakukan suatu penelitian itu biasanya ada penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kaitannya penelitian terdahulu itu istinya adalah kita lakukan tentang yang kaitannya dengan penelitian yang sama dengan yang kamu buat di dalam jurnal. Nah, di sini saya menggunakan 3 ya. Ini internasional semua, tapi nanti kalau kamu istilahnya nanti kamu lakukan penelitian yang sama saja. Yang pertama saya penelitiannya Benjamin Yeo, yang kedua penelitian Li Gangzhou, terus selanjutnya nanti yang ketiga ada Hasmia Hamzah. Jadi saya lakukan metode penelitian di jurnal pustakawannya adalah kaitannya dengan jurnal-jurnal yang sama. Oke, nah itu yang yang kita lakukan dalam penulisannya ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah tahapan penelitian. Tahapan penelitian itu kaitannya dengan tahapan kamu lakukan suatu penelitian datanya. Nah, jadi untuk melakukan penelitian datanya, itu nanti kamu buat flowchart saja boleh. Atau diagram juga boleh. Nah, untuk diagram itu berarti intinya kamu buat sebagus mungkin atau sesuai dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Nah, contoh misalkan, yang pertama adalah latar belakang masalahnya. Ini contohnya yang punya saya ya. Terus yang kedua, observasi data mahasiswa. Seperti saya mencari data-data mahasiswanya. Dari data seluruh Stekom ini saya cari data-datanya. Habis itu nanti akan saya bagi 2, yaitu data training dengan data testing. Nah, untuk data training ini saya lakukan pelatihan dulu. Atau dilakukan pelatihan dulu.
Nah, setelah itu ini saya bagi dua, itu di sana salah ya itu ya, di penulisan ya. Yang pertama saya pakai ID tree, yang ini yang pakai C45. Setelah itu saya pakai ID tree. Jadi saya pakai dua algoritma. Selanjutnya muncul model tree-nya karena saya prediksi. Jadi prediksi kan intinya kita meramalkan ya. Meramalkan itu berarti kita buat rule-nya. Nah, untuk rule-nya itu kaitannya dengan apa namanya? Knowledge-nya, pengetahuannya. Setelah itu baru nanti kita hitung akurasi, presisi dan recall. Nah, itu contoh seperti itu. Oke. Nah, di sini sudah saya tulis, di sini saya pakai angkatan 2013 sampai 2015 ya, bukan 2016 ya. Oke, setelah itu nah, kita bahas tentang pembahasannya, analisa dan pembahasannya. Di sini saya pembahasannya itu ada 3 pembahasan, yaitu ada data cleaning, data integration, sama data reduction. Nah, di sini saya pakai variabelnya ada 6. Berarti ada V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nanti kamu kalau tentang penulisan tentang kerusakan hardware berarti kamu tulis nama gejala sama nama kerusakannya ya. Kamu tulis di sini. Dibuat tabel boleh, tidak apa-apa. Terus data yang saya gunakan yaitu saya menggunakan 1087 data. Di sini saya gunakan, nah ini jadi sudah saya hitung nama variabel-variabelnya. Nah, terus nanti kamu buat tentang ya berkaitan dengan penulisannya. Nah, jadi biasanya kalau kita buat seperti ini, nanti kita hitung nilai per variabelnya berapa. Nah, baru kalau sudah, ini kamu tentukan nilai entropinya. Nah, ini karena saya ada matematikanya, tetap nanti saya hitung nilai entropinya berapa di sini. Nah, entropinya kamu buat di sini. Contoh misalkan di sini kita membuat information G-nya, rumusnya di sini saya buat. Nah, ini main D plus log D plus sama D log D. Nah, maksudnya D plus di sini adalah jumlah data yang mendukung terhadap data sampel untuk variabelnya. Nah, jadi data yang mendukung itu apa saja yang mendukung, intinya kira-kira yang mendukung terjadinya suatu drop up itu apa. Nah, kamu tulis jumlah datanya. Terus yang kedua domain. Domain itu maksudnya adalah jumlah data yang tidak mendukung atau istilahnya negatif. Yang negatif pasti kan ada kan, tidak semua data itu bisa mendukung. Nah, setelah itu. Nah, baru kalau sudah kamu hitung gain-nya. Gain itu istilahnya kamu cari node-node yang semuanya kaitannya dengan gain-nya. Nah, di sini ada entropi sama ada data nilainya. Nah, untuk membuat data entropinya, kamu harus membuat sampel datanya dulu. Yaitu kita membuat nilai variabelnya. Setelah itu kita buat jumlah dari kriteria-kriterianya. Nah, jadi seperti itu. Nah, baru kalau sudah, nah ini jadi saya hitung di sini ada, saya buat 3 perhitungan, yaitu ada contoh. Nah, perhitungan node awalnya ini kalau kita buat di sini ini jumlah kasusnya 187 ya. Oke, ini maksudnya B itu berarti sedang berprestasi ya ini ya. Terus ini sedang atau mahasiswa biasa saja, dan ini DO. Nah, di sini ada G-nya itu sekitar 0,16 untuk variabel 1. Yang kedua 0,43 untuk variabel 2. Yang V3 itu 0,72. Yang keempat 0,23. Yang kelima 0,23 dan yang keenam 0,12. Nah, ini saya buat seperti ini dari perhitungan nol awal. Nah, dari information gain ini
kamu cari nilai yang paling tinggi. Di sini dari 0,16, 0,4, 0,72, 0,23, 0,23 sama 0,12. Mana yang paling tinggi? Kalau kita lihat dari tabelnya, yang paling tinggi adalah 0,72. Kenapa? Karena dia yang paling tinggi di antara yang lain. Nah, karena nilainya yang paling tinggi, maka dia ditaruh yang paling atas variabelnya. Nah, bisa kamu lihat di sini. Berarti V3 ini jadi variabel rootnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kalau sudah kita tentukan di sini berarti hasilnya gain terbesar adalah dari lama kuliah. Jadi lama kuliah itu juga mempengaruhi tingkat drop out-nya. Kenapa? Ya logikanya seperti ini aja. Emang benar kalau lama kuliah jadi tingkat drop out-nya, karena intinya semakin lama kita kuliah itu akan semakin mudah untuk DO. Karena ada faktor yang malas itu, terus yang kedua adalah faktor yang sudah intinya kita sudah tidak punya rasa semangat untuk kuliah lagi. Nah, itu bisa jadi intinya lama kuliah. Jadi bisa jadi faktor drop. Baru setelah itu kita tentukan model tree-nya. Nah, ini karena saya menggunakan data ya untuk penulisan jurnalnya. Jadi saya pakai software Rapid di sini. Nah, coba Anda lihat di sini. Ini kalau saya gunakan model ID tree. Nah, jadi kamu lihat di sini ada kecilan ini. Nah, ini coba Anda lihat. Yang paling atas, ini nggak bisa dioret-oret ya. Nggak bisa. Jadi yang paling atas, ini rootnya itu adalah V3. Di sini saya gunakan dua kemungkinan, yaitu pertama tepat waktu. Tepat waktu itu berarti mulai dari semester 8. Tapi kalau molor itu berarti sudah lebih dari semester 8. Jadi variabel yang saya gunakan untuk lama kuliah itu dia hanya dua saja, yaitu molor, yaitu lebih dari semester 8, dan tepat waktu, yaitu kurang dari sama dengan semester 8. Nah, itu untuk yang V3. Nah, setelah itu ada dua kemungkinan di sini. Yang kemungkinan pertama yaitu adalah selain lama kuliah, itu yang kedua adalah dari segi pembayaran atau tagihan pembayaran kuliah. Nah, maksudnya tagihan pembayaran kuliah itu di sini saya buat ada tagihan biaya sama tidak ada tagihan biaya atau istilahnya lunas. Jadi kalau misalkan ya ini saya belak-belakan saja ya di sini. Kan kamu kuliah di Stekom kan orang dendone toh. Nah, kalau semakin lama atau semakin banyak dendanya, yo kita pasti rata-rata ya wis males lah kalau misalkan nggak ada kamu nggak mau bayar tagihannya, ya pasti nanti akan lama-lama di DO dan juga pasti akan bengkak. Nah, itu jadi faktor yang menyebabkan terjadinya suatu drop out. Nah, itu contoh yang kedua. Terus yang ketiga variabelnya yaitu adalah saya gunakan dari rumahnya. Rumah atau jarak rumah ke kampus itu juga jadi alternatif apakah Anda itu drop out atau tidak. Nah, kalau misalkan dia terjadi drop out, maka di sini saya pakai gunakan dua kemungkinan, yaitu dekat sama jauh. Nah, untuk dekat berarti biasanya wong sing main cedak ya rajin mangkat kuliah kan, beda dengan orang yang rumahnya jauh. Berarti dia intinya faktor-faktor jarak rumah itu juga mempengaruhi.
Terus faktor selanjutnya adalah faktor keluarga. Nah, kenapa faktor keluarga jadi pemicu untuk terjadinya drop out? Karena biasanya kalau apalagi rata-rata di Stekom ya atau di Stekom lah kita ambil kasusnya ya. Itu rata-rata orang pada sudah berkeluarga, terutama ada kelas sore. Nah, itu jadi keluarga juga mempengaruhi faktor terjadinya suatu drop out. Nah, jadi bisa saya tulis di sini ada faktor yang pertama keluarganya sama tidak berkeluarga. Baru yang selanjutnya yang terakhir yaitu kaitannya dengan pekerjaan. Nah, jadi faktor pekerjaan juga mempengaruhi kinerja pada drop out. Nah, jadi bisa Anda lihat di sini ini model tree yang saya buat dalam memprediksi apakah kita bisa mahasiswa itu bisa kategori drop out apa tidak. Jadi kita lihat dari segi variabel yang kita tentukan. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk materinya? Kalau belum, sekarang kita masuk ke model rule-nya atau aturan prediksinya. Jadi dari tadi pohonnya tadi tabel model pohon yang prediksi pohon yang sudah kita tentukan tadi, maka kita muncul suatu aturan. Di sini untuk model yang pertama itu saya ada 8 aturan. Aturan yang pertama itu jika V3 molor, maksudnya variabel 3 molor, dan variabel 6 ada tagihan, dan variabel V1 IPK-nya rendah, maka mahasiswa itu dalam kategori dropout. Nah, ini yang dinamakan dengan istilahnya prediksi ya. Jadi artinya kita punya data, setelah itu kita olah, ketemu model tree-nya, baru kita bisa memprediksi. Nah, itu yang dinamakan dengan istilahnya ya tadi kita apa namanya data mining tadi. Oke, terus selanjutnya yang kedua, model rule yang kedua yaitu adalah model adat model V3 molar. Ini perbedaan pada apa namanya V1-nya saja ya. Kalau V1 yang rule pertama itu pada IPK-nya rendah, tapi V2 untuk yang rule kedua itu IPK-nya tinggi. Jadi untuk IPK tinggi berarti dia masih biasa saja. Oke. Nah, itu jadi sampai rule 8 ini saya buat seperti itu. Nah, untuk rule-nya itu ya kamu buat sendiri di sini. Dari model tree yang kita buat. Jadi contohnya kita buat ada berapa. Di sini hasilnya saja kamu lihat hasilnya. Kalau hasilnya ada 8 ya kamu isi 8 rule. Tapi kalau hasilnya ada 18 ya kamu isi 18. Oke, jadi karena di sini saya pakai dua algoritma, yaitu yang algoritma yang pertama C45 itu saya ada 8 rule atau 8 aturan. Sedangkan di sini saya pakai ID tree itu ada sekitar 18 rule. Nah, jadi bisa kamu lihat ya. Berarti kalau dari segi perbandingan lebih banyak ID tree. Jadi itu contoh dalam penulisan jurnalnya. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum sekarang kita masuk ke perhitungan apa namanya datanya ya. Nah, jadi setelah data diolah, ini kita hitung dari data presisi, recall, akurasinya. Karena kita lakukan percobaan dari data 50% sampai 90% itu nanti kamu coba satu persatu. Ya kan? Nah, setelah itu kamu ambil rata-ratanya. Misalkan data
data 50% ini 90%, 60%, 80, 70% misalkan 97%. Nah, terus sampai 90 misalkan 95%, nanti kamu ambil rata-ratanya. Nah, di situ sudah kamu buat, kalau kamu pengen membuat suatu kesalahannya, kamu boleh tambah error koreksi atau error kontrolnya berapa persen. Atau mungkin terjadi errornya berapa. Kalau nggak ada error, nggak mungkin ya. Pasti biasanya ada kesalahan. Jadi kita memprediksi itu ya rak mungkin 100%. Atau istilahnya, kamu pasti istilahnya, kamu bukan Tuhan juga, kamu istilahnya kamu meramal di sini. Jadi prediksi yang meramal. Nah, gitu. Nah, nanti kamu buat seperti itu. Tapi biasanya kamu buat kalau datanya semakin banyak ya maka istilahnya kamu pasti punya data perhitungan yang semakin akurat juga. Oke. Nah, itu jadi contoh penulisan jurnalnya. Baru yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berkaitan dengan hasilnya ya. Di sini saya yang pertama hasil model tree algoritma ID3 itu kita didapatkan 18 aturan. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua untuk C45 itu dia diperoleh model tree atau aturan sebanyak 8. Jadi 2 ya. Sama yang ketiga adalah kaitannya dengan perhitungan akurasi dan presisi dan recall-nya. Nah, ini saya ambil dari data percobaan dari 50% sampai 90%. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kamu buat untuk perhitungannya, kesimpulannya nggak usah banyak-banyak. Yang penting istilahnya tepat sasaran dengan apa yang kamu teliti. Oke, jadi seperti itu untuk kuliah hari ini. Jangan lupa nanti kamu masukkan referensinya juga ya. Kemarin kayaknya sudah saya ajari untuk penulisan ini ya, pakai Mendeley itu ya. Nah, jadi nanti kamu terapkan ya. Jadi kamu kalau pakai Mendeley harus connect internet. Kalau nggak connect internet kayaknya bisa offline deh. Asalkan jurnal yang kamu kutip atau yang kamu ambil itu sudah ada di dalam softwarenya. Nah, nanti kalau belum nanti WA saya saja supaya bisa nanti mungkin saya ulangi lagi untuk penulisan pengutipan dan istilahnya pengambilan daftar. Oke, untuk daftar pustaka nanti minimal kalian 10 saja ya. 10 daftar pustaka. Jadi lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Nah, ini nanti contohnya saya share ya ini ya. Sebentar. Saya share. Oke, nah nanti tetap saya share. Jadi nanti tetap saya lakukan monitoring. Jangan lupa nanti kalau misalkan sudah ada progres, dikirimkan progres jurnal yang sudah Anda buat. Nah, jadi seperti itu. Mungkin untuk hari ini kuliahnya saya akhiri saja ya. Semoga kuliahnya bermanfaat. Oke, jaga kesehatan. Istilahnya tetap jaga kondisi sampai kondisinya benar-benar aman. Oke, itu bisa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.